Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak 8 kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ica. Kita akan membahas masalah struktur dan fungsi tumbuhan dalam pelajaran IPA. Ini untuk semester 1 ini pada tahun ajaran sekarang ini 2020-2021 itu termaksud pada pelajaran IPA bab ketiga, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, mari kita bahas apa aja yang akan dibahas pada struktur dan fungsi tumbuhan, antara lain yaitu struktur dan fungsi akar, struktur dan fungsi batang, struktur dan fungsi daun, struktur dan fungsi bunga, dan struktur dan fungsi dari buah. Pertama yaitu struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tanaman yang tumbuhnya menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Fungsi utama akar yaitu untuk menyerap air dan mineral dalam proses fotosintesis. Jadi, fungsi utama akar itu mencari bahan makanan untuk dimasak melalui proses fotosintesis agar bisa dinikmati dimakan oleh seluruh tubuh dalam tumbuhan. Jadi fungsi utama itu contohnya kayak bagian yang ke pasar beli bahan-bahannya. Nah, itu tugasnya dari akar. Nah, ini merupakan gambar dari akar, dan jika dibelah akar dan dilihat dari mikroskop, akar terdiri dari rambut akar, epidermis, korteks, floem, xilem, dan meristem akar. Sistem akar sendiri itu ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu mengacu pada akar utama dan cabang-cabangnya kemudian tumbuh ke dalam tanah. Jadi akar tunggang itu biasanya dia semakin masuk ke dalam tanah, sedangkan akar serabut mengacu pada rabut-rabut akar yang menyebar ke segala arah dan tumbuhnya dekat dengan permukaan tanah. Nah, ini merupakan contoh atau gambar dari akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar sebagai organ penyusun tumbuhan yaitu sebagai organ penyerap air dan mineral, menunjang dan memperkokoh struktur tumbuhan, tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini tidak semua ya, tapi contohnya misalnya pada umbi-umbian, pada wortel. Nah, itu penyimpanan cadangan makanannya ada di akar. Jadi tidak semua tanaman menyimpan cadangan makanan di akar, hanya beberapa. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, ini juga tidak terjadi pada semua tumbuhan ya. Jadi hanya tumbuhan tertentu aja. Terus juga sebagai organ respirasi. Struktur dan fungsi batang. Batang adalah organ tanaman yang tumbuh di atas tanah untuk mendukung daun, cabang, ataupun bunga dan tumbuh ke atas. Jadi setelah akar tumbuh, dia akan menunjang tinggi lurus ke atas. Nah, itu namanya batang. Ini merupakan struktur dari batang. Nah, jika diperbesar dengan mikroskop. Nah, batang ada dua, yang satu yaitu batang tumbuhan dikotil dan yang satu adalah tumbuhan batang monokotil. Untuk batang monokotil lebih mirip seperti dengan polkadotnya, bintik-bintik ya, bintik-bintiknya banyak. Sedangkan yang dikotil itu kayak motif batik ya. Jadi bulat-bulat, terus ada garisnya tengah, lingkaran, pinggirnya juga lingkaran yang banyak.
Macam-macam batang. Nama batang itu ada 3, yaitu batang kayu, batang rumput, batang herba atau batang basah. Batang kayu, batang yang struktur kulitnya keras dan memiliki kambium. Batang rumput yaitu batang yang tidak berkayu tapi beruas dan berongga. Sedangkan batang herba yaitu batang yang mudah dipotong dan keras tidak berair. Ini merupakan contoh dari batang kayu, batang rumput, batang basah. Nih gambarnya, ada batang kayu, batang rumput, dan juga batang basah. Biasanya kalau batang basah dan batang rumput itu warna batangnya hijau. Fungsi batang yaitu jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis yang diangkut oleh xilem dan floem, membantu efisiensi penangkapan cahaya matahari sebagai tempat tumbuhnya organ-organ generatif, membantu efisiensi penyerbukan, membantu efisiensi pemancaran benih sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Struktur dan fungsi daun. Daun adalah organ tanaman yang terbentuk sehelai tipis-tipis melekat pada batang dan biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini tidak terjadi pada semua, tapi hanya pada satu tanaman, yaitu tanaman cocor bebek. Kemudian yang terakhir sebagai tempat transpirasi dan pertukaran gas. Ini merupakan gambar dari struktur bagian daun, yaitu ada epidermis atas, parenkim, mesofil, parenkim spon, parenkim bawah, ada sel penjaga, dan ada stomata. Struktur dan fungsi bunga. Bunga adalah organ pada tanaman yang terlihat menarik dan fungsinya sebagai perhiasan serta perkembangbiakan generatif pada tanaman. Ini merupakan gambar dari struktur bunga. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Cantik ya kalau bunga itu. Bagian bunga. Bagian bunga itu dibagi menjadi 2. Ada yang pertama disebut dengan steril, merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga itu sendiri. Nah, yang bagian steril meliputi tangkai bunga, ibu tangkai bunga, dasar bunga, daun tangkai, daun pelindung, daun kelopak, dan daun mahkota. Yang kedua yaitu fertil, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian fertil sendiri meliputi benang sari dan putih. Selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi buah. Dalam struktur dan fungsi buah, kita akan membahas tentang jenis buah, bagian penyusun buah, dan fungsi buah. Jenis buah ada 2, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah yang terbentuk dari bakal buah itu merupakan pengertian dari buah sejati. Sedangkan buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah, beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah tersebut. Bagian penyusun bunga itu ada lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Lapisan luar atau disebut dengan epikrep atau exokrep itu kan bagian yang keras, dengan lapisan tengah disebut dengan mesokarps, itu merupakan bagian yang tebal dan berdaging. Sedangkan lapisan dalam yang disebut dengan endokarp itu selnya keras dan selaputnya tipis. Fungsi buah sebagai pemecar biji, bahan makanan bagi manusia, dan melindungi biji sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini merupakan gambar dari struktur bunga. Di dalam, paling dalam ada biji, kemudian ada lapisan endokarp,
Kemudian menyusul lapisan eksokarp dan yang paling luar ya mesokarp, yang paling luar yaitu eksokarp. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu apa aja? Ada jaringan meristem, jaringan dewasa, jaringan akar, jaringan batang, dan jaringan daun. Yaitu yang pertama kita akan membahas masalah tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah diri secara mitosis. Jenis-jenis jaringan meristem ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer yaitu meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Meristem primer terdapat di ujung akar atau batang. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan meristem primer yaitu selnya mudah, kuat melakukan pembelahan dan pertumbuhan, giat sekali dalam melakukan pembelahan dan pertumbuhan, memiliki ukuran sel yang kecil dan seragam, selnya rapat, tidak ada ruang antar sel, dan mengandung sitoplasma. Jaringan meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya berubah menjadi meristematik atau aktif kembali melakukan pembelahan. Yang termasuk jaringan meristem sekunder yaitu kambium pembuluh atau vaskuler dan kambium gabus atau falogen. Ini merupakan gambar dari vaskuler, ada juga gambar dari meristem apikal akar, ada juga tudung akarnya, ada kambium gabus vaskulernya, ada selain vaskuler juga kambium gabusnya. Jadi yang warna ini hitam itu kambium gabus, yang biru itu merupakan vaskulernya. Ini gambarnya dari kambium gabus dan vaskuler. Jaringan dewasa atau jaringan permanen itu adalah merupakan jaringan yang sudah tidak melakukan pembelahan. Jenis-jenis jaringan dewasa ada jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan penyongkong serta jaringan pengangkut. Jaringan pelindung merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan tumbuhan. Fungsi jaringan pelindung melindungi bagian tumbuhan, melindungi tumbuhan dari gangguan, dan yang termasuk jaringan pelindung itu yaitu jaringan epidermis. Ini merupakan gambar dari jaringan pelindung, ada di atas, epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan dasar disebut dengan jaringan pengisi atau parenkim. Fungsinya mengisi ruang antar sel di seluruh tumbuhan. Jenis-jenis jaringan dasar ada parenkim asimilasi, perimbun, air, dan udara. Untuk asimilasi fungsinya untuk membuat zat makanan di kloroplas. Perimbun fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dalam vakuola dan sitoplasma. Untuk yang parenkim air yaitu menyimpan cadangan air, sedangkan untuk parenkim udara fungsinya untuk mengapungkan tubuh tanaman di permukaan air. Ini merupakan gambar parenkim. Yang umum merupakan parenkim perimbun, sedangkan yang bawah merupakan parenkim asimilasi. Jaringan penyongkong yaitu atau jaringan penguat merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyongkong atau menguatkan tumbuhan. Jenis jaringan penyongkong yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim yaitu fungsinya untuk menyongkong bagian tumbuhan yang masih muda, jadi yang muda-muda itu disongkongnya sama kolenkim. Sedangkan sklerenkim itu untuk menyongkong jaringan yang sudah tua, yang permanen, yang udah nggak tumbuh lagi, yang udah nenek-nenek gitu ya maksudnya. Maksudnya yang udah tua, yang udah dewasa itu disongkongnya sama jaringan sklerenkim. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan kolenkim dan sklerenkimnya.
Jaringan pengangkut atau pembuluh itu yaitu jaringan untuk mengangkut zat-zat makanan untuk tumbuhan. Jenisnya ada dua, yaitu xilem dan floem. Xilem yaitu mengangkut air dan zat makanan, air, mineral dan sebagainya, pupuk, zat-zat mineral yang ada di dalam pupuk. Nah, itu diserap oleh akar dan diangkut oleh xilem menuju ke daun untuk dimasak melalui fotosintesis di daun dengan bantuan sinar matahari. Xilem sendiri tersusun oleh dari trakea, trakeid, dan serabut xilem. Sedangkan floem yaitu untuk mengangkut hasil zat fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Maksudnya jadi setelah dimasak di hasil bahan bakunya dari akar, diangkut xilem ke tempat daun, kemudian sama daun dimasak melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Setelah jadi hasil makanannya itu kemudian dibawa oleh floem, diedarkan oleh floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem sendiri tersusun oleh pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Nah, ini merupakan gambar dari floem dan xilem serta jaringan vaskuler, jaringan dasar, dan jaringan epidermis. Jaringan akar. Jaringan akar ada dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Yang termasuk struktur luar yaitu batang akar, ujung akar, tudung akar, dan rambut akar. Struktur dalam yaitu epidermis, kortek, endoderm, dan silinder pusat. Nah, ini merupakan gambar ada rambut akar, epidermis, kortek, meristem akar, xilem, dan floemnya akar. Struktur dan fungsi jaringan batang yaitu ada epidermis, kortek, dan stele yaitu silinder. Epidermis merupakan jaringan batang yang masih muda. Jika dia tua dan terdapat pada tanaman monokotil, dia namanya periderum. Kalau di tanaman dikotil namanya lentisel. Kortek yaitu merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada biji tertutup, kortek itu memiliki zat tepung, tapi pada tumbuhan biji terbuka, dia tidak memiliki zat tepung pada korteknya. Stele atau silinder merupakan bagian terdalam batang yang memiliki fungsi untuk membentuk kayu dari dalam dan dari luar. Nah, ini merupakan gambar epidermis, kortek, endodermis, xilem, floem, cambium, dan empelur yang ada di batang ya. Ketika batangnya ditebang itu kelihatan jika menggunakan dengan mikroskop juga. Struktur jaringan pada daun ada epidermis, mesofil, kolenkim, dan pengangkut. Epidermis fungsinya untuk melindungi jaringan di dalam daun, sedangkan mesofil untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan kolenkim yaitu penguat daun agar tidak mudah patah. Pengangkut yaitu pengangkut zat makanan, air, dan zat hasil fotosintesis. Merupakan gambar dari struktur daun. Ada epidermis, mesofil, stomata, kloropas, vakuola, inti sel, dinding sel, sitoplasma, dan lain sebagainya. Ini jika dilihat dari mikroskop. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yaitu ada panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengkilap mobil, alat pemurni, paving, dan biofotovoltaik atau BVP. Panel surya mekanismenya sama persis dengan fotosintesis, yaitu kalau tumbuhan dia menampung sinar matahari untuk dijadikan fotosintesis, sedangkan panel surya dia mengumpulkan matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, ini merupakan gambar dari panel surya yang ada saat ini. Itu contohnya seperti itu, kotak-kotak dia kalau siang menampung
matahari sebanyak mungkin agar diubah menjadi energi listrik. Ketika matahari terbenam, dia akan berubah menjadi energi listrik dan bisa menyalakan benda-benda elektronik atau menyalakan lampu di rumah-rumah kalian, jadi menghemat. Kemudian yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya itu terinspirasi dari tanaman kaktus. Kenapa? Karena tanaman kaktus itu pada saat siang hari stomatanya tertutup dan pada malam hari dia otomatis stomatanya akan terbuka, sama seperti sensor cahaya. Jadi ketika kena matahari, sensor cahayanya menyala mengumpulkan sinar matahari. Jadi kemudian ketika malam hari tidak ada cahaya, dia akan mati dan mengubah cahaya tersebut, energi cahaya tersebut diubah menjadi energi listrik untuk bisa menyalakan lampu kalian ketika udah tidak ada cahaya lagi. Nah, ini merupakan sensor cahaya. Jadi yang kotak biru ini itu sensor cahayanya. Nah, ini kalau malam dia bisa menyalakan listrik, ininya mati berubah jadi listrik masuk ke dalam lampunya nyala. Tapi kalau siang hari lampunya mati, ininya menyala biar untuk menyerap energi cahaya matahari. Lapisan pelindung atau pengkilap. Nah, ini untuk lapisan pelindung dan pengkilap mobil, cat mobil itu terinspirasi dari daun talas. Kenapa? Karena daun talas memiliki lilin yang bersifat hidrofobik, jadi tidak suka air. Jadi digunakan untuk cat anti air dan pengkilap mobil agar tidak mudah kotor, lebih mudah dibersihkan, dan ketika kena air dia tidak gampang kotor juga, jadi terlindungi catnya itu. Nah, ini gambarnya. Ini yang sebelah ini ada daun talas, yang ini itu adalah pengkilap mobil. Ini bedanya ketika belum diberi pengkilap mobil, yang ini udah diberi pengkilap mobil. Jadi kelihatan sekali seperti mengkilap sekali, seperti kayak dengan daun talas. Selanjutnya yaitu alat pemurni air, yaitu terinspirasi dari tanaman enceng gondok, di mana tanaman enceng gondok itu dapat menyerap racun sehingga air yang ada yang ditempati oleh enceng gondok tersebut bisa bersih, sama seperti pemurni air, yaitu dia menyerap kotoran yang terbawa oleh air, diserap oleh pemurni air agar airnya bisa murni dan jernih. Ini merupakan yang warna biru itu merupakan gambar dari pemurni air ketika ada di sungai. Jadi sungainya bisa bersih dari kotoran. Paving itu terinspirasi dari jaringan parenkim pada tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki bentuk segi enam dan tertata rapi di dalam tubuh tumbuhan. Jadi paving itu bentuknya juga segi enam dan menatanya juga terinspirasi dari jaringan parenkim pada tumbuhan. Nah, ini merupakan paving yang mirip sama dengan jaringan parenkim. Jadi bentuknya segi enam. Jadi kayak sarang lebah juga ya, bisa juga mirip seperti itu. Nah, yaitu yang selanjutnya biofotovoltaik atau BVC. Jadi prinsip kerjanya menggunakan tanaman alga. Jadi tanaman alga diolah dan diubah, hasil fotosintesisnya tanaman alga itu dirubah menjadi energi listrik, dengan metode biofotovoltaik. Nah, ini gambarnya, ditaruh di botol tanaman alganya, kemudian di hasil fotosintesisnya tanaman alga itu diubah menjadi energi listrik dan bisa menyalakan voltase.
Alhamdulillah, jazakumullah khaira. Terima kasih. Sekian penyampaian Ibu dari awal dari sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila banyak kekurangannya dalam penyampaian materi bab 3 ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dan barokah. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.